Champions, kali ini Superscore akan membahas terkait Tuchel, Bayern Munchen, dan sekaligus Nagelsmann. Alasan kenapa Superscore mau membahas ini karena ada satu hal yang menarik. Di mana ketika Tuchel datang, justru Bayern Munchen yang terjengkang. Apakah karena Bayern Munchen kualat setelah memecat Julian Nagelsmann? Dan itu akan sangat menarik untuk dibahas karena Liga Champions masih melangsungkan laga-laga menuju babak semifinal. Sekarang sebelum Superscore membahas terkait terjengkangnya Bayern di Liga Champions hingga kualatnya Bayern pecat Nagelsmann, Superscore akan bahas terkait awal mula Julian Nagelsmann dipecat dari kursi kepelatihan hingga sampai datangnya Tuchel ke Munchen. Dimulai dari pernyataan resmi pemecatan Nagelsmann disampaikan oleh Munchen pada Jumat 24 Maret 2023 dini hari. Dan tak lama setelah pemecatan Nagelsmann, Bayern justru langsung menunjuk Thomas Tuchel sebagai pelatih pengganti. Melalui laman resmi dan akun media sosial klub pada Sabtu 25 Maret 2023 dini hari, Munchen menyampaikan jika Tuchel akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun di Allianz Arena. Artinya sang juru taktik asal Jerman tersebut akan menukangi Bayern Munchen hingga 30 Juni 2025. Usut punya usut, ada alasan konyol di balik pemecatan Nagelsmann oleh Munchen. Terbaru anggota Dewan Bayern Munchen, Uli Hoeneß, menjabarkan alasan Munchen memecat juru taktik asal Jerman tersebut. Dilansir dari Sportbible, Hoeneß sempat menyayangkan keputusan Nagelsmann untuk berlibur dan bermain stick selama jeda internasional. Padahal pada saat yang bersamaan, Dewan Klub ingin bertemu dengan Nagelsmann. Hoeneß menyebut jika Dewan Klub bisa saja berubah pikiran apabila Nagelsmann mau datang dalam pertemuan tersebut. Dikabarkan jika Nagelsmann memang sempat tidak mengetahui kabar soal dirinya dipecat oleh Munchen. Nagelsmann baru tahu melalui media massa. Selain alasan yang terkesan konyol tersebut, Nagelsmann juga dirumorkan tidak mampu menguasai ruang ganti Bayern Munchen. Bahkan Nagelsmann disebut-sebut juga bersitegang dengan sejumlah pemain, salah satunya Sadio Mane. Pada akhirnya Thomas Tuchel datang untuk menggantikan kursi kepelatihan Munchen yang direbut dari Nagelsmann. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Tuchel datang ke Bayern pada bulan Maret 2023. Ia pun langsung dijadwalkan secepat mungkin memimpin latihan Bayern Munchen. Kedatangan Tuchel digadang-gadang sebagai upaya menjaga asa merebut treble winner. Tapi tampaknya hal tersebut tidak berjalan sesuai skema manajemen. Dilansir dari Twitter @ESPNFC, pada Rabu 12 April seusai Thomas Tuchel menang atas Dortmund dalam debut bersama Bayern dan kembali naik ke posisi puncak. Dan laga selanjutnya Bayern justru tersingkir di perempat final di FA Pokal melawan Freiburg. Munchen justru juga terancam disingkirkan Manchester City seusai kalah 0-3 di leg pertama Liga Champions. Walaupun begitu, dilansir dari akun Twitter reporter Spotlight, manajemen Bayern berjanji hanya akan mengevaluasi kinerja Thomas Tuchel pada musim depan. Hingga sampailah Superscore akan membahas terkait terjengkangnya Bayern ketika Tuchel datang. Setelah treble winners melayang, potensi gelar double pun justru terancam. Debut Thomas Tuchel sebagai pelatih Bayern Munchen di Liga Champions berakhir pilu.
Munchen tersungkur di kandang Manchester City dalam leg pertama babak perempat final. Di Etihad Stadium Selasa 11 April 2023, Thomas Muller CS takluk 0-3 atas City. Tugas berat yang membuat start Thomas Tuchel di Bayern semakin rumit. Sejak ex-pelatih Chelsea itu datang ke Allianz Arena, pencapaian Munchen justru menukik. Padahal ketika masih bersama Julian Nagelsmann, Bayern masih mengukir rekor perkasa dengan 8 kemenangan beruntun di Liga Champions. Dan peluang klub untuk meraih treble winners dengan juara di Bundesliga, Liga Champions dan di FA Pokal masih terbuka lebar. Tapi ironis, kurang dari 3 pekan sejak pemecatan Nagelsmann dan pelantikan Tuchel, proyeksi trigelar itu justru melayang. Munchen tersingkir dari perempat final di FA Pokal akibat dikalahkan Freiburg 1-2 pada 4 April 2023. Kesempurnaan di Liga Champions pun juga ikut tercoreng setelah kedatangan Tuchel akibat dibabat Manchester City 0-3. Alhasil dari potensi treble, Bayern kini bahkan berada di ambang kegagalan meraih gelar double. Posisi mereka di puncak klasemen Bundesliga juga belum aman karena hanya berselisih 2 angka dari Dortmund. Media sosial pun ikut bereaksi dengan mengungkit-ungkit apakah ini efek kuala karena Bayern memecat Nagelsmann di saat performa klub lebih baik. Setelah kekalahan telak dari Manchester City, Tuchel menyinggung timnya dinaungi ketidakberuntungan. Ia mengatakan jika ia tidaklah melihat hasil akhir, ia hanya merasa dihukum ketika tim bermain lebih baik. Lebih lanjut, Tuchel mengatakan jika ia jatuh cinta kepada timnya saat ini, yaitu Munchen. Hingga pasca kekalahan muncullah meme karena Bayern Munchen pecat Julian Nagelsmann. Bisa jadi Nagelsmann adalah salah satu orang yang paling menikmati kekalahan mantan klubnya tersebut. Pasalnya Munchen pada akhirnya merasakan karma seusai memecat kehadirannya dari kursi kepelatihan. Publik menganggap jika Nagelsmann tidak layak kehilangan jabatannya di musim ini, mengingat performa tim asuhannya sangatlah baik. Dari 37 pertandingan di segala ajang, Nagelsmann dapat memastikan jika para pemainnya memenangkan 27 di antaranya dan hanya 3 kali tumbang. Tapi setelah manajemen Bayern Munchen memutuskan memecatnya dan lebih memilih Thomas Tuchel, Munchen justru tumbang telak di kaki Manchester City di leg pertama Liga Champions. Kini sang kesebelasan raksasa Jerman tersebut terancam tereliminasi di perempat final. Sesuatu yang mungkin tidak harus terjadi apabila Nagelsmann tetap dipertahankan. Tak ayal sejumlah guyonan pun bertebaran menertawakan kebijakan aneh Bayern Munchen soal pemilihan pelatih. Munchen dianggap telah membuang kans mereka menyapu bersih semua trofi musim ini dengan tanpa alasan jelas berganti nahkoda. Dan itulah Tribuners hasil rangkuman Superskor terkait pemecatan Nagelsmann oleh Munchen hingga kedatangan Tuchel. Bisa diambil kesimpulan jika suatu keputusan hanya bisa dianggap benar jika sudah tidak di posisi dilanda emosi sesaat. Hingga keputusan benar-benar dianggap suci tanpa adanya campuran emosi. Bukan berarti jika suatu hal dirubah bisa pula berubah menjadi lebih baik. Bisa saja kebalikannya. Oke Tribuners, itulah hasil rangkuman Superskor terkait Tuchel, Munchen serta Nagelsmann. Sampai bertemu di rangkuman-rangkuman Superskor selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.